Masih terkait tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim dan peristiwa kurban ya teman-teman. Setelah Nabiullah Ismail lahir, maka atas perintah Allah, Nabi Ibrahim harus membawa istrinya dan Nabi Ismail untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh, yaitu dari Palestina menuju ke Mekah. Kemudian setelah perjalanan jauh tersebut, Nabiullah Ibrahim atas perintah Allah lalu meninggalkan istrinya dan Nabi Ismail di lembah yang tidak ada kehidupan di sana, tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada apa-apa di sana. Sedangkan pada saat itu mereka hanya membawa sedikit bekal, yaitu air dan kurma. Sehingga dari Ibunda Hajar kita belajar tentang sabar. Bagaimana beliau tidak dikatakan sabar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya yang masih bayi di lembah itu. Beliau cuma bisa berkata, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, Naam, iya. Lalu Ibunda Hajar berkata, Idan la yudayyi'una, kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian dari Ibunda Hajar juga kita belajar tentang tawakal, bahwa kita harus tetap semangat, harus tetap tangguh, tidak boleh menyerah dalam hal apapun. Selagi kita mampu melakukannya, maka lakukanlah. Bagaimana kita lihat perjuangan Ibunda Hajar ketika berbolak-balik naik turun dari Bukit Safa ke Bukit Marwa sampai 7 kali hanya untuk mencari sumber air teman-teman. Sampai akhirnya atas kuasa Allah keluarlah air dari bawah telapak kaki Nabi Ismail yang kita kenal dengan nama air Zam-Zam teman-teman. Kemudian dari Nabiullah Ismail kita belajar tentang keikhlasan dan ketaatan. Beliau berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang taat kepada Allah. Beliau begitu ikhlas ketika ayahnya menyampaikan bahwa beliau ingin disembelih atas perintah Allah. Beliau tidak membantah, beliau tidak rewel seperti anak-anak lain di zaman sekarang ini. Akan tetapi beliau hanya berkata seperti firman Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah.